Halo semuanya, yang sejenis maupun tidak sejenis, yang hitam maupun yang manis, yang berkumis maupun yang berambut klimis. Selamat datang di podcast yang seru abis. Bersama Mora Talks, cerita kita, cerita Mora. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait lika-liku mahasiswa perantauan yang mana itu masuk ke kota metropolitan gitu kan ya teman-teman. Nah, sekarang di episode kali ini kita akan sedikit berbelok teman-teman tentang pengabdian. Lah, dengar-dengar anak CSS Mora ini sudah melakukan pengabdian atau volunteer gitu kan. Dan dengar-dengar orangnya ini sudah menjadi BA dari sebuah NGO teman-teman. Nah, saya kali ini tidak sendiri teman-teman. Saya juga ditampingi oleh narasumber yang sangat-sangat kece abis, yaitu Kak Melia. Gimana kabarnya Kak Melia? Baik Kak, semuanya baik, selalu aman semuanya kecuali satu. Apa nih? Dompetnya selalu gak sehat nih ya. Aduh, dompetnya gak sehat ini. Ini denger-denger mau pengajuan katanya ya? Iya, udah pengajuan nih. Okay, doain cepet kelar ya. Amin. Oke. Oke Kak Melia. Nah, Kak Melia ini kan sebagai narasumber yang sudah mengikuti pengabdian gitu kan. Dengar-dengar di mana? Di Sumbawa ya? Iya, di Sumbawa kemarin. Oh, berapa hari tuh Kak? 10 hari totalnya. Oh, 10 hari. Nah, ini kan kalau CSS People tahu nih ya. Dengan Kak Melia itu kan mahasiswa yang istilahnya nggak tahu kalau suka volunteer atau enggak gitu. Okay. Tiba-tiba kita itu dengar, wah Kak Melia ikut volunteer gitu kan. Seorang mahasiswa yang aktif tapi ikut volunteer. Unik kayak gini. Unik ini. Nah, ini perlu kita kulik lebih dalam ini. Nah, gimana sih Kak? Maksudnya kenapa sih kok tiba-tiba langsung ikut volunteer atau pengabdian masyarakat itu gimana ceritanya? Ini mau dikasih jawaban yang jujur banget atau yang jujur aja nih? Jujur aja tuh jujur banget teman-teman. Jujur banget okay. ya. Karena gini, CSS itu C-nya itu bukan jujur tadi, jujur. Oh, jujur. Okay. Enak dong berarti gimana? Oke, gimana? Kalau buat alasan pertama kali ikut kegiatan volunteer atau pengabdian tuh jujur banget ya. Itu gara-gara life after break up sih. Gara-gara diputusin ceritanya. Life after break up tuh. Tapi gini tuh, ini uniknya nih teman-teman, karena di FYP medsos ya, biasanya kalau life after break up itu mendaki gunung gitu kan. Ya? Mendaki ku tanjaki karena sakit hati gitu kan ya. Ini enggak, mungkin habis life after break up langsung pengabdian tuh. Itu gimana ceritanya itu? Itu ceritanya pertama kali itu gara-gara ini. Aslinya kan aku juga FOMO naik gunung ya. Karena FOMO naik gunung kan beberapa anak CSS Mora juga banyak yang suka muncak ya. Oh, jangan ditanyakan anak CSS People ini. Salah satunya Anda. Anda. Mungkin tadi ngomongnya itu bukan gara-gara FYP TikTok sih, gara-gara relate sama pengalaman sendiri kayaknya. Aduh, jangan ditanya gitu Mamel, jangan ditanya gitu. Karena gini teman-teman, karena sejatinya orang-orang naik gunung itu ada yang itu memang benar-benar hobi. Oke. Ada yang itu ada karena dampak dari sakit hati. Okay. Nah, itu. Tuh, lanjut ya. Nah, gara-gara kenal sama anak-anak yang suka muncak, akhirnya kan banyak relasi baru ya. Banyak kumpul-kumpul, salah satunya juga beberapa event kegiatan yang kemarin di Jakarta ya. Nah, ada 2 orang nih dari anak CSS Mora Uinsa juga yang jorokin saya masuk ke dunia volunteer ya. Bentar, jorokin? Gimana itu jorokin itu? Jorokin itu apa? Jorok gitu? No. Jorokin itu apa ya? Didorong, diajak, dikenalin lah untuk dunia volunteer okay. itu. Yang pertama, saya berterima kasih banget sama Kak Salma. Kak Salma. Dan juga Kak Mariam. Kak Mariam, oke. Mariam ya, bukan Meriam ya. Oh iya, Mariam. Mariam itu ledak. anak HI semua ya katanya? Anak HI semuanya ya. Kayak Anda ya. HI boy. Circle kalian ya. Siap. Nah, terus ada diskusi sama mereka tuh sampai jam 3 pagi kayaknya seingat saya saat itu. Terus dari obrolan itu ada keberlanjutan. Jadi dari mereka berdua itu ngasih beberapa informasi gitulah tentang pengabdian. Akhirnya muncullah ikut kegiatan pertama yang di Sumbawa kemarin. Tapi sebelum itu juga pernah ikut kegiatan dari CSS Mora sendiri yang ekstensi di Yogyakarta. Oh. Gitu. Itulah awal mulanya ikut kegiatan. Jadi dari ngobrol malam sampai jam 3 pagi. Iya.
Dari yang sakit hati, curhat, terus volunteer gitu. Gila, keren kali ya. Jadi ini bisa disimpulkan ya teman-teman, kalau anak-anak Jesus Mora itu sangat-sangat keren-keren gitu ya. Tuh salah satunya dari dua orang yang disebut tadi sama Kak Melia. Nggak terluput juga Kak Melia juga, ini kerennya nggak ada ampun ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, ini kayaknya ada banyak pertanyaan ini Kak Melia nantinya itu. Nah tadi kan berangkat volunteer ini dikarenakan life after breakup gitu kan ya. Ada seseorang yang menyakiti hatinya Kak Melia gitu ini ya. tolong artinya nanti jangan ditulisin gede life after breakupnya ya. Oh tenang, nanti ada klipnya sendiri, nanti ada klip reelsnya sendiri nanti. Kita ada reelsnya sendiri ya. Oke, mungkin kita santai-santai dulu ya Kak Melia. Nah, boleh diminum nggak sih? Boleh ya? silakan. Tapi ini nggak disponsori ya teman-teman. Ini emang dari Jesus Mora sendiri, budget kita sendiri teman-teman. Oke. Nah, kalau ini kan berangkatnya dari life after breakup nih ya. Nah, perubahan apa sih yang terasa dari Kak Melia sendiri itu? Kalau perubahan itu banyak banget ya. Yang pertama itu pasti karena banyak kenalan baru. Yang kedua karena lingkungan baru. Akhirnya tuh banyak pengalaman-pengalaman dan pembelajaran yang aku dapatkan. Entah dari segi yang paling ngerasa banget tuh masalah pola pikir sih. Yang dulu itu jujur ya, ini mungkin teman-teman angkatanku bakal ketawa ngeliat aku ya. Gak apa-apa. Dulu itu pas aku maba, aku tuh orangnya introvert banget, asik, introvert banget. Introvert gak tuh? Untuk kakak-kakak angkatan 21 yang lihat ini juga bakal ketawa. Dulu itu aku tuh gak mau, jarang banget diajak mau kumpul-kumpul tuh jarang banget. Bahkan sama teman-teman seangkatan tuh susah banget. Karena mungkin saat itu ada 1-2 hal yang membuat aku berpikirannya terlalu tertutup dan saklek kayak di zona nyaman itu aja. Nah karena sekarang ini mungkin part baru dalam kehidupan, ibarat buku gitu, covernya udah baru ya. Keluar dari zona nyaman gitu ya. Keluar dari zona nyaman. Siap. Terus karena berawal dari stres gitu kan ya, pengen nyobain hal-hal baru gitu. Akhirnya banyak pembelajaran yang aku dapatkan, salah satunya dengan lebih berpikiran secara terbuka. Dengan berpikiran secara terbuka, kenal sama orang baru, akhirnya dampaknya itu lebih fleksibel dalam menjalani beberapa permasalahan kehidupan sih, kayak gitu. Jadi kayak lebih bertemu dengan orang baru, dinamikanya juga baru lagi gitu ya Kak ya. Jadi kalau di volunteer ini kan aku juga suka volunteeran juga kan. Kalau di apa itu? Kalau volunteer itu kan namanya kan atau pengabdian, seorang sukarelawan gitu kan. Sukarelawan gitu kan. Jadi kita memang mengabadikan atau mengabdikan apa itu inovasi kita, terus diri kita diabdikan untuk pengabdian masyarakat itu gitu kan. Nah, biasanya tuh teman-teman, di volunteer kan ada yang namanya cinlok. Nah, life after breakup masuk ke cinlok. Nah, itu sebenarnya make sense gitu loh. Make sense, nah, ya? dari Kak Mel itu gimana nih Kak Mel? Apakah ada itu? Ada yang ngirim surat ada yang confess atau ada yang buat akun second account ya, yang 0 follower terus bilang gitu? Gimana Kak Mel? Kalau dikatain sekarang ya, aku bisa ada di titik ini, maksudnya di titik ini bukan berarti di titik ini aku udah keren atau aku udah hebat, enggak, jauh dari kata itu. Tapi aku merasa aku lebih baik daripada yang kemarin. Itu karena orang baru itu benar. Tapi orang barunya bukan someone to talk ya. Anjay. Tapi someone tuh? Tapi seseorang yang aku kenal di dunia volunteer. Gitu. Jadi kayak pemulihan recovery-nya itu dengan cara melihat dinamika sosial yang ada di pengabdian sih. Akhirnya kan bukan cuma ngelihat orang baru ya, lingkungan baru, terus biasanya yang paling enak di volunteer kan ketika kita jalan-jalannya itu ya, betul. Field tripnya lah. Terus ketika kita ngajar, kayak ngajar cuci tangan ke anak-anak yang BHBS itu ya. Kita nggak tahu bahasanya apa, terus mereka tuh sangat chill banget, sangat ceria seperti itu. Akhirnya kita tuh ngerasa lebih bersyukur. Oh ternyata meskipun kita pernah sedih, ternyata kita bisa bahagia dengan mereka gitu loh. Kenapa ya mereka bisa senyum seikhlas itu gimana ya? Tips and triknya, ini kita belajar dengan dinamika lingkungan baru yang ada kayak gitu sih. Gitu. Kalau buat cinlok kayaknya belum ya, mungkin belum ya? Yang berminat bisa bunyi nomor di bawah ini. Oke teman-teman, ini bukan technique out ya ini ya, technique out ya ini ya. Oke. Gini.
yang pengabdian itu berarti di Sumbawa ya? Di Sumbawa. Di Sumbawa. Jadi apa sih hal unik di Sumbawa yang Kak Melia rasain gitu, atau tantangannya, atau gimana pengalamannya di Sumbawa kemarin itu? Aduh. Setiap hal baik itu kayak ini ya, pasti ada hal buruk yang terjadi juga. Bukan hal buruk sih ya, tantangan kayak gitu kan. Seperti dua mata pisau. Untuk tantangannya sendiri ini lumayan menarik ya. Dan ini Gimana? pengalaman baru pertama buat saya gitu. Sik. Nyangka nggak kemarin pas ke Sumbawa itu aku sempet ketempelan. Ketempelan apa tuh? Koyo. Ketempelan Apa tuh? ketempelan jin dong. Oh, ketempelan jin. Bangsa halus. Mungkin Oh. karena dia pakai skincare jadi halus ya kan. Oke. Tuh, tapi kok bisa ketempelan tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya awal mulanya itu kalau dari rasionalitasnya ya itu gara-gara aku mungkin karena aku kecapean. Karena aku kecapean, terus di sana kan dingin banget ya, hampir 26 derajat. Yang biasanya kalian tahu lah di Surabaya itu 31 derajat, Iya. 32, akhirnya kan turun drastis gitu kan. Dan saat itu aku juga nggak fit. Mungkin itu bisa menjadi pemicu aku sakit secara 4 hari berturut-turut sebelum disimpulkan aku ketempelan jin. Itu mungkin kalau jinnya bisa dimintain 3 permintaan sih masih mending ya. Soalnya bikin sakit ini, nah itu kan merugikan gitu kan. Tapi di sana ada ustadznya atau kiainya yang bisa gitu? Oh kebetulan aku didukunin. Oh, didukung. Iya, di Jape-Jape. Dijam-jam. Di Jape-Jape gitu. Ngeri. 4 hari itu kan di tempat volunteer itu ada 3 dokter dan 1 apoteker. Aku Wih. juga udah konsul sama mereka. Aku udah cerita keluhanku apa, dikasih obat dan lain sebagainya. Udah ikhtiar gitu kan secara rasionalnya. Tapi nggak ada perubahan sama sekali. Benar-benar nggak ada progres sama sekali dari obat-obatan itu, tidak berdampak. Akhirnya ya udahlah, nyobain saran bapaknya gitu. Itu didukunin, teman-temanku yang pada di luar tuh pada masuk semua, pada ngevideoin gitu kan. Udah aku kayak dileletin, entah itu kapur atau apa, aku nggak tahu, warnanya tuh putih. Pokoknya kata dukunnya gitu ya, kan perempuan ya mbah-mbah gitu. Kalau semisal ditaruh di tangan kirinya ini panas, berarti memang ada yang ngikutin gitu. Terus ditempel itu panas banget, mendidih kayak meluap-luap gitu loh. Dan itu panas banget, ditempelin di kedua telapak tangan, di sini, belakang telinga, sama di jari kaki, di jempol. Terus habis itu aku bisa jengenge. Hah? Tahu kan kata jengenge nggak? Jengenge Itu- apa tuh? Jengenge. Apa? Jengenge itu Tertawa kayak kuntilanak gitu. itu tak? bengek, tolong ya, Oh, bengek. bukan. Beda. Jengenge itu kayak udah bisa bangun gitu loh. Udah punya nafsu makan, badan yang aslinya dingin itu udah panas gitu, kayak misal orang sakit kan enaknya kalau keringetan gitu Iya kan sih. ya. Nah, jengenge itu kayak gitu. Jadi tuh udah punya semangat hidup gitu mah ya. Udah- Excited kembali lah ya. Excited kembali Oke, setelah oke, love oke. bombing asik gitu ya. Jadi emang baru pertama kali ini ya ketempelan jin yang di sana gitu ya? Amel, Semoga ya? pertama dan terakhir. Pertama dan jangan terakhir. jangan lagi gitu nah. Oke Mel. Itu kan mungkin lebih kayak cerita ngerinya ya. Nah, uniknya di Sumbawa ini apa ini Kak Mel? Kalau semisal nih CSS People pengen tahu nih, apa sih uniknya di Sumbawa itu? Ada apa? Kalau ngomongin Sumbawa itu kayaknya terlalu besar ya. Mungkin ini aku ceritain yang di desa Tepalnya aja ya, yang aku tahu ya. Kalau Sumbawa kan gede tuh, Iya. ya kan. Nah, karena aku pengabdian di desa Tepal, aku ceritain yang ada di desa Tepalnya Oke, aja. oke. Ada beberapa hal unik yang aku notice ya kan. Yang pertama terkait dengan makam. Jadi di sana itu mereka itu punya pemakaman yang udah dari lama, tapi makamnya kalau di sini kan patok tanah gitu mah ya. Iya. Kalau di sana itu pakai batu, Oh, pakai batu. Jadi disusun dari bebatuan dan itu bukan cuma berapa ratus doang, itu jadi kayak satu gunung ya. Itu isinya itu makam-makam pendahulu. Dan karena tidak terawat ya karena kan sudah lama, itu nggak ada tulisannya loh, Zaki. Jadi kalau ngunjungi gimana tuh orang tua? Aku nggak tahu. Nah karena sudah saking lamanya mungkin ya kan, sudah saking lamanya, terus itu mungkin tidak terawat karena ada yang rapi ada, tapi makin ke dalam kan karena gunung gitu ya. Iya sih. Makin ke dalam tuh makin berasa, tahu ya, Iya. berasa ya. Banyak Rerumputan, rumputan liar gitu ya. ketutupan rumput-rumput. tanaman-tanaman menjalar gitu, dan itu lucu banget itu. Aku habis
abis sembuh dari ketempelan itu, aku langsung prokernya disuruh nempelin pelangi sasi di makam itu. Aku injek makam-makam itu, tak injek-injek itu ya, karena nggak bisa lagi, nggak kelihatan gitu kan. Itu unik dong, karena nggak semua daerah punya hal kayak Iya gitu. sih. Terus yang kedua, masalah adat. Jadi di sana itu kayak adatnya menurut aku masih kental banget. Ini ada di desa Tepal atau Di desa Tepal. Oh, di desa loh. Tepal. Iya, ini konteksnya di desa Tepal aja ya. Mereka itu ada beberapa upacara adat yang gede gitu. Ada rewang gitu, apa namanya, gawe Gawe gitu kalau ya. bahasa Jawanya gawe lah. Gitu. Hajat. Hajat. Oke. Due gawe. Jadi orang-orang Tepal yang memang dia itu merantau di luar ya. Itu ketika ada due gawe di desa Tepal, itu mereka harus pulang. Dari orang-orang rantau itu. Harus pulang karena itu kayak kalau semisal mereka nggak pulang itu ada kayak gimana ya istilahnya itu, kalau misal salah boleh dikoreksi ya, ada punishmentnya gitu loh. Entah karena sama leluhurnya atau gimana, itu aku kurang paham, tapi aku sempat dengar ada punishmentnya kayak gitu. Jadi mereka tuh dari seluruh penjuru daerah yang merantau itu harus pulang ketika di sana memang ada acara gede gitu. Kalau misal dari luar negeri gitu berarti pulang juga. Nah kalau itu aku kayaknya belum tahu deh, cuma kemarin yang cerita sama aku tuh yang dia merantau di Surabaya. Oh, ada orang di Surabaya. Emang dari desa Tepal ini keturunan ke Surabaya. Terus ada adat ini jadi Harus pulang. harus pulang gitu ya. Soalnya kan nanya, saya juga di Surabaya mbak gitu. Terus bapaknya ini lagi libur kerja atau gimana, ngambil cuti soalnya ini ada acara di sini gitu, cerita lah dan lain sebagainya itu. Terus yang ketiga itu masalah adat mungka. Mungka. Gimana tuh? Adat mungka itu gini, ketika ada sama-sama orang Tepal menikah, itu ada prosesi adatnya, dan itu juga ada yang bukan orang yang menikah, kayak dari keluarganya yang memang itu mau mencapai usia dewasa, itu kayak ada prosesinya kayak gitu. Dan itu unik banget sih. Jadi kalau kayak semisal di Jawa kan ada juga adat-adatnya gitu. Nah di desa Tepal ada adat yang berbeda gitu ya. Unik ya. Unik banget. Ada nggak terbesit pikiran kalau pengen nyari orang Tepal aja, orang dari desa Tepal aja? Saya? Iya, Amelia. Mungkin orang-orang Tepal bisa di tag ya. Oke, siap. Siapa namanya? Kak. Atau siapa? 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 Ini aku asal sebut aja, emang ada? Nggak tahu ini. Oke, santai. Kayaknya yang aku sebut tadi itu emang bersinggungan banget ya sama Kak Melia ini ya. Oke. Kita angkat dulu. Oke. Jadi emang unik banget ya yang di desa Tepal ini teman-teman. Tepal atau Tepal sih? Tepal. Oh, Tepal. Itu kan Banda daerah ya? Bukan dong. Bukan. Tepal. Oke. Nah, kalau dari pengalamannya Kak Melia tadi itu kan dari pengabdian volunteer itu kan mengasih atau kita memberikan sesuatu yang kecil tapi dampaknya itu Besar ya. besar. Kayak tadi itu kan apa PHBS, terus apa? Ngajar gitu ya, ngajar. planisasi, pemetaan juga aku di sana. Wih, pemetaan juga tuh. Nah, ini mahasiswa PM ini kayaknya cocok juga ya ini ya. Loh harus kan karena pemberdayaan masyarakat gitu kan. Oke. Harusnya dia jadi brandnya sih. Siap, brand ambassador nggak tuh? Please buat NGO yang lain. Siap. Oke. Nah, terakhir nih, last but not least gitu. Asik. Artinya Terakhir tapi bukan apa itu? bukan akhir gitu. Bukan akhir gitu Oke. ya. Akhir tapi bukan akhir. Nah, apa sih yang pengen Kak Melia sampaikan ke Mora People ini untuk teman-teman utamanya CSS Mora ya, CSS Mora People ini biar nggak ragu ikut pengabdian masyarakat itu. Nah, karena kan di CSS Mora tahun ini teman-teman itu ada yang namanya Aksara teman-teman. Itu juga sama pengabdian masyarakat itu kita laksanakan di Kampung Doli teman-teman. Nah dari Kak Melia nih apa sih yang pengen kakak sampaikan ke teman-teman ini yang istilahnya pengen juga ikut volunteer itu gimana? Kalau menurut aku ya buat teman-teman CSS Mora, stop overthinking, stop stres, stop ragu-ragu, ikut kegiatan volunteer.
Karena ketika kita ikut volunteer itu bukan seberapa siap kita mencari pengalaman baru atau seberapa siap kita untuk salah. Ketika kita ikut volunteer itu bukan seberapa pinter kita dalam hal public speaking atau seberapa cerdas kita, tapi adalah seberapa siap kita untuk belajar pengalaman baru di lingkungan yang baru. Kayak gitu. Karena hal-hal kecil dari kita yang mungkin kita anggap kecil itu bisa menjadi bermakna, menjadi sebuah aksi nyata dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi buat teman-teman ya, ikut kegiatan Aksara ya, yang dari CS Muara Winsa ya, itu tuh bakal banyak banget benefitnya. Karena mungkin kalau kita melihat masalah sukarelawan, ya namanya juga sukarelawan ya kan, kita mungkin bakal capek, kita mungkin akan mengeluarkan beberapa biaya yang dibutuhkan, tapi pengalaman itu adalah pembelajaran terbaik. Dan pengalaman dan serta kesempatan itu belum tentu datang untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau semisal ada lewat kesempatan kegiatan Aksara, ikut sekarang gitu. Siap, itu ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu untuk ikut volunteer gitu ya teman-teman, karena banyak sekali benefit-benefit yang didapat gitu kan. Walaupun kita mungkin kesannya kita memberikan hal kecil ya, tapi namun dampaknya itu sangat-sangat terasa banget gitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup kali ini ya Kak Melia, tapi sebenarnya banyak sih yang pengen tanyakan gitu kan ya. Nanti bisa lanjut sleep call aja ya. Oke, sleep call nggak tuh. Oke, kita mungkin di pembahasan di forum yang lain lagi ya di podcast kali ini. Mungkin cukup itu saja Kak Melia. Dari podcast ini kami berterima kasih atas insight-insight ini yang dikatakan ini daging semua ini. Daging itu daging ya. Ada semua. paha, ada itu. ceker ya, daging semua nih. Karena dari yang disampaikan Kak Melia tuh kita jadi tahu gitu loh. Oh, begini ya ternyata suka duka dari seorang volunteer dan apa sih yang membuat kita itu semangat untuk mengikuti pengabdian seperti itu teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Melia, dan untuk CS Muara People jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube CS Muara Winsa Official. Oke, kami dari Muara Talks, cerita kita, cerita Muara.